warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan telusuri jalan dari Kecamatan Betuambari turun di Kecamatan Batu Paro. Insya Allah kita akan masuk di jalan protokol ya, jalan utama. Dan mulai dari bagian Pimpi ya. Ini sudah sore hari menjelang malam ya. Sore menjelang malam. Ini sudah waktunya mega merah ada di langit itu. Tapi kayaknya kalau dari sini tidak terlalu bentar ya. Mungkin nanti sebentar kita akan keluar dari lorong. Kita bisa memastikan apakah masih ada mega merah di awan. Masih ada ya? Masih ada. Nah, masih ada mega merah. Kenapa dinamakan mega merah? Karena itu awannya awan yang berwarna merah. Warna merah itu akibat dari cahaya matahari yang menembus awan. Karena cahaya matahari itu sinarnya kayak agak kemerahan begitu, jadi ya seperti itu efeknya awan yang kemerahan. Oke guys, hari ini kita akan menelusuri jalan di Kecamatan Betuambari. Jadi kita ini berada di Kecamatan Betuambari guys ya. Kita berada di Kelurahan Katobengke. Ya, teman-teman yang domisili atau yang punya keluarga di Kelurahan Katobengke ya, bisa kita lihat video pada hari ini. Jalanan cukup sepi karena orang mungkin masih ada di dalam rumah ya, kalau sudah menjelang maghrib begini atau sudah selesai maghrib ya, sudah selesai maghrib begini kita akan lihat, kita bisa lihat ini orang-orang ya lagi pada di rumah sih ya, sebagian ada di luar mereka beraktivitas gitu. Nah, ini sudah lampu-lampu jalan sudah menyala ya, dan kita bisa lihat juga ini rumah-rumah warga sudah mulai lampunya sudah mulai menyala ya. Oke guys, hari ini cuacanya bagus, bersahabat ya. Tidak hujan? Tidak hujan. Tadi. Memang kemarin sempat hujan ya? Tadi juga. Tadi juga sempat hujan? Iya. Nah, tadi sempat hujan tapi tidak lama ya. Kenapa sempat hujan? Ya seperti itulah fenomena setiap harinya ya, dalam 24 jam itu kadang-kala 1 sampai 2 jam. Ini gara-gara hujan. Sampai kebanjiran di bagian sini. Nah, padahal ini sudah ada drainase ini. Sebelah kiri ini drainase. Sudah drainase ini sebelah kiri. Tapi masih banjir. Kenapa bisa banjir? Sudah ada drainase, masih banjir. Karena apa? Lubang yang menghubungkan antara selokan di drainase itu dengan air yang tergenang itu tertutup. Nah, Gara-gara sampah. tertutup karena sampah. Nah, kemudian warga setempat tidak membersihkan. Seharusnya mereka bersihkan. Ya gitu. Kalaupun tidak ada lubang, buatkan lubang supaya. Kalaupun sudah ada lubang, kemudian masih juga tergenang, berarti drainasenya tidak bagus konstruksinya. Kenapa tidak bagus? Karena tidak mengalirkan air sampai ke tempat yang rendah gitu, sehingga menampung di tempat itu. Lama kelamaan semakin tinggi airnya dan banjir. Nah, seperti itu. Ini orang sudah pulang maghrib ya, sholat maghrib. Di bagian sini, ini banyak yang jualan tangkola, ya, Mas suami. Tapi sudah habis. Tapi kayaknya belum
Ya biasanya bagian-bagian sini mereka, karena di sini tradisi dari orang tua mereka masih terjaga gitu. Ada sebagian tempat sih ya mereka sudah jarang melihat namanya suami ya. Kita berada di Simpang 3 guys ya. Di Simpang 3 ini menghubungkan untuk mau ke bandara ya, bandara Petombari di bandara udara. Kemudian juga ada kita menghubungkan dengan di stadion Petombari juga. Jadi ini di jalan Kota Bau-Bau ini semuanya saling terhubung satu sama lain. Tidak ada yang terputus. Jadi kalau misalnya kita putar-putar, bisa kita akan mendapatkan alamat yang kita tuju. Nah, kalau di daerah lain kan kadang-kala hanya satu atau dua jalur saja ya. Nah, kalau di Kota Bau-Bau ini banyak jalur gitu. Banyak alternatif jalan, entah itu jalan utama, jalan kecil, jalan lingkungan maupun jalan setapak gitu. Kita masih berada di Simpang 3 ya. Ini sudah cukup malam ya. Nah, di sini banyak yang UMKM, yang pedagang-pedagang kecil, mereka di sini ya, guys. Ini bagus ya pemandangannya, bagus. Gitu. Inilah pemandangan di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Petombari guys. Ya. Dan ini saya lihat memang ada sedikit awan yang nanti akan tanda-tanda hujan. Insya Allah tidak akan hujan lah. Ya. Jalanan mulus. Ya. Nah, kita berada di penurunan jalan di Petombari. Kita menurun ini. Tak menurun. Jadi di Kecamatan Petombari ini memang ada beberapa kelurahan Liku, kelurahan Sula, kelurahan Labalawa, kelurahan Katobengke, ya, kelurahan Waborobo. Nah itu. Jadi ada beberapa kelurahan yang ada. Ini ada yang jual kasuan di Sangkola sana. Tidak kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi warga-warga di sini kebanyakan kalau untuk orang di Katobengke atau di Liku, kebanyakan mereka adalah petani, kemudian mereka pedagang, mereka jadi tukang, ya, tukang kayu, tukang batu. Ya, kebanyakan warga di Kota Bau-Bau menggunakan jasa dari warga di sini untuk membangun rumah mereka sendiri. Di sini banyak orang tua yang ya punya ilmu lah, ya, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu kanuraga gitu. Oke, kita masuk di perbatasan Katobengke dengan Kelurahan Bonebonde, ya. Jadi nanti kita akan masuk ke Simpangan 4. Kita sudah belajar lagi. Berada di jalan protokol. Jadi ini jalan protokol di Kota Bau-Bau. Jadi kalau Anda dari Bandara Udara Kota Bau-Bau, ya, dari Lipu sana, kalau misalnya tamu-tamu besar itu pasti lewatnya di sini nih. Pasti lewatnya di sini. Karena di sini ya ada sudah tersedia hotel, kemudian tempat perbelanjaan, pokoknya banyaklah perkantoran-perkantoran sudah ada di jalan protokol. Kampus-kampus sudah ada di jalan protokol. Nah, sekarang kita berada antara Kelurahan Bonebonde dengan Kelurahan Katobengke. Nah, ini rumah sakit Paga Husada gitu. Ini rumah sakit Paga Husada. Ya. Kita mau masuk dalam? Mau? Bisa. Hah? Bisa. Tapi kayaknya harus kita putar aja ya. Oke. Ini rumah sakit Paga Husada. Guys, kita masuk sini. Kita hanya lihat-lihat saja ini, guys. Nah, kita masuk sini, guys. Nah, ini.
jadi rumah sakit Fagausada ini adalah rumah sakit swasta yang terbesar di Kota Bau-Bau. Wow. Luas, kemudian banyak ruangan-ruangan untuk ruang perawatan, ruang ICU, kemudian ruang para perawat, dokter, dan lain sebagainya. Tidak pernah lewat sini. Tidak pernah? Ya, mungkin tidak perlu kita masuk ya, guys. Mau masuk tidak? Jangan ya. Tidak, jangan. Tidak perlu. Kita putar aja, guys. Aja di sini, guys. Ini diresmikan tahun 2022. Nah, jadi ini baru diresmikan, guys. Baru diresmikan. Ya, untuk pasiennya ya cukup lah untuk rumah sakit yang baru. Ini miliknya dokter yang lewat, Pak. Nah, ada. Oke, kita keluar di rumah sakit Fagausada yang melayani sampai 24 jam. 24 jam. Wow. Oke, kita lanjut, guys. Ya. Lanjut di jalan protokol selanjutnya, di mana ya kita akan sekarang kita berada sebenarnya sudah di wilayah Kelurahan Bone-Bone ya, guys. Sebelah kiri ini wilayah Kelurahan Bone-Bone. Itu apa? Ini ada sukseskan Hari Pers Nasional Kendari Sulawesi Tenggara 9 Februari 2020. Oh, sudah selesai. Sudah selesai, guys. Apa yang sudah selesai? Hari Pers Nasional. Ya, jadi di Kota Bau-Bau ini memang sangat dikenal sebagai daerah transit, ya, daerah dengan pelabuhannya, menyediakan pelabuhan, kemudian bandara udara, kemudian ada terminal, dan di sini adalah pusat berkumpulnya orang-orang yang mau ke timur ataupun mau ke barat di Indonesia. Nah, ini kita berada di depan Universitas Muslim Buton. Yang dulu ini adalah panti asuhan, sekarang sudah menjadi kampus Universitas Muslim Buton, guys. Ya. Nah, di bagian sini. Ya. Nah, kebetulan hari ini mungkin lagi liburan ya. Oke, guys. Kita lanjut lagi, kita berada di depan SMP 3 Bau-Bau, SMP Negeri 3 Bau-Bau. Wow. Nah, ini. Dulu ayah di SMP 4. SMP 4 itu berdekatan atau beririsan dengan SMP 3. Ah, di sini SMP 4. Ini ayah dulu di SMP 4 gitu. Wow. SMP 4. Jadi sampai hari ini ayah belum pernah lihat ini. Sudah lebih dari 10 tahun ayah belum pernah lihat di bagian dalamnya, bukan bagian luarnya. Bagian luarnya setiap hari juga ada. Tetapi bagian dalamnya saya tidak tahu. Di SMA 2 juga ya kurang lebih sekitar 2 tahun lah. 2 tahun kalau saya tidak salah ya. Saya tidak masuk gitu. Ya, sempat saya masuk tapi tidak sampai keseluruhan sih. Nah, ayah setelah SMP 4 baru di SMA 2, SMA Negeri 2 Bau-Bau gitu. Kita berada di pompa bensin nih, guys. Tadi saya sudah isi minyak ya. Coba kita lihat harga Pertamax. Coba kita lihat harga Pertamax berapa ini? Pertamax ya. Ini Pertamaxnya ini 9.200, Pertalite-nya 7.860, premiumnya 7.850, selatnya 5.000. Nah, tidak kelihatan dari sini ya. 5.000. Ini kita masih lampu merah, guys ya. Nah, ini. Nah. Oke, guys. Lanjut lagi perjalanan hari ini. Kita masuk di daerah antara Kelurahan Bone-Bone dengan Kelurahan Tanganapada gitu ya. Di sini ada rumah makan
Padang itu harga satu porsinya itu ya cukup mahal, karena memang bumbu-bumbunya yang memang cukup susah, banyak bumbunya, pedas, kemudian enak gitu ya. Enak, banyak sekali rempah-rempahnya. Jadi teman-teman yang suka masakan Padang bisa jalan-jalan di depan pengadilan, bukan di dalam pengadilan ya, di depan pengadilan guys. Kalau di dalam pengadilan itu ya sudah berperkara, bermasalah guys. Nah ini martabak dan terang bilang guys, oh belum ada pelanggannya, mereka lagi menunggu di sini guys. Nah biasanya ayah beli di situ terang bulan dan apa namanya, martabak. Oke, sampai di situ saja guys ya. Mungkin sampai di situ atau mau lanjut sampai di Simpang 4? Sampai di Simpang 4, sampai di Lorong PK. Oh, Lorong PK ya. Oke, kita masuk di Lorong PK guys. Kayaknya jangan dulu kita habiskan videonya. Kita harus masuk dulu karena ini belum waktunya kayaknya guys ya. Hari ini banyak ya kelangkaan minyak goreng itu luar biasa. Tadi pagi jam 6 ayah itu lewat gitu. Sebelum ayah antar kalian ke sekolah, ayah lihat itu, waduh, itu antrian minyak goreng itu panjang, dan pada saat dibukanya Alfamidi, oh luar biasa, orang berebutan ambil. Karena dia langsung dipajang di rak-raknya, akhirnya orang berebutan, ada yang dapat 2, dapat 3, dapat 1, ada yang tidak dapat. Oh, ini berada di Simpang 4 ya. Ya, karena kelangkaan harga minyak, karena kelangkaan minyak dan kenaikan harga minyak ini, akhirnya banyak ibu-ibu mengalami kesusahan. Mereka menggoreng-goreng macam-macam ya. Para pedagang banyak yang tutup guys, banyak yang tutup gorengan di sini karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng. Mereka tidak bisa menggoreng-goreng karena minyak goreng ini sedang digoreng oleh para politikus dan para pengusaha yang begitu guys ya. Oke, sampai di situ saja ya, sampai di Lorong PK kita habiskan video. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.